Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 berpikir komputasional 07. Dan di sini kita akan mempresentasikan tentang case 2, yaitu tentang traffic flow optimization in a smart city. Jadi case-nya itu adalah ada sebuah kota yang mengalami kemacetan, dan itu eh, menuju kepada eh, waktu tempuh yang lebih lama dan hal-hal lain yang menjadi hambatan. Nah, kemudian problem statement-nya di sini ada real-time traffic data, peak and off-peak hours, emergency vehicle priority, dan environmental impact. Nah, goal-nya di sini adalah untuk membuat sistem yang bisa secara dinamis eh, mengadjust lampu lalu lintas dan eh, durasinya, sehingga eh, vehicle routing base-nya itu bisa lebih efisien. Oke, perkenalkan aku Akil Zawaziza dari Teknik Industri. Jadi aku mau ngejelasin problem analysis, intronya itu ke description to the keys traffic flow optimization in a smart city. Jadi analyze problemnya ada analyze problem, define objective, sama describe challenges. Key variable-nya itu ada traffic density, road capacity, traffic signal, public transportation, dan lain-lain, sampai policy and regulation. Jadi kayak speed limits, tolls, parking rules, and city-wide traffic laws, dan lain-lain. Terus lanjut ada di objective, itu ada reduce traffic congestion, optimize emergency response time, enable real-time traffic, sama improve urban mobility for all. Terus challenge itu ada di balancing efficiency and safety, ada private vehicles versus public transport, jadi kayak prioritas yang mana lebih duluan dan lain-lain. Terus ada infrastruktur, data privasi, adaptability, public compliance, sampai ke government and stakeholder coordination. Jadi benar-benar multiple agencies need to align policies gitu. Next. Selanjutnya, perkenalkan saya Azura dari Teknik Kimia Angkatan 2024 dan saya akan menjelaskan pattern recognition for traffic flow optimization in a smart city. Yang pertama itu patternnya adalah repeated congestion at specific locations. Dan bahwa certain intersections experience high congestion regularly. Dan juga bahwa traffic builds up at peak hours, yaitu pada morning dan evening. Kemudian pattern yang kedua adalah emergency vehicle patterns, yaitu ambulances dan fire trucks. Yang ketiga adalah off-peak traffic flow, bahwa kemacetan berkurang di late night dan juga early morning hours. Kemudian yang keempat adalah weather and external factors seperti rain, fog, or construction work. Kemudian yang terakhir adalah traffic density based signal adjustment, bahwa dibutuhkan sensor detect vehicle count at each intersection. Boleh next. Oke, lanjut ada di data representation and abstraction. Dibagi jadi dua. Pertama ada data representation, itu ada data type, description, sama representation. Kalau misal traffic density, description itu number of vehicle per unit area. Habis itu representationnya itu ada vehicle per kilometer kuadrat atau GPS heat maps-nya. Terus lanjut ada di road capacity, description-nya max vehicle flow per lane per hour, terus ada traffic signal data. Terus lanjut ada di abstraction, ada graph representation, traffic flow model, multi-agent simulation, predictive analytics model, sama yang terakhir ada layered system abstraction. Next. Perkenalkan lagi, Raja Nabila Azura dari Teknik Kimia Angkatan 2024, dan ini adalah pseudocode untuk algoritma dari case tadi ini. Yang pertama kita mulai dari start dulu dan initialize traffic systemnya, kemudian set waktu untuk lampu merah dan lampu hijaunya, kemudian set emergency detected-nya, kemudian set congestion threshold-nya, yaitu 10 vehicles per lane. Kemudian ada while, itu traffic system, mengabarkan bahwa traffic system is active dan kita harus gather real-time traffic data. Kemudian for each intersection itu get vehicle count-nya, average speed from sensorsnya juga, dan juga get emergency vehicle status from sensors, terus check if emergency vehicle is present. And if emergency vehicle statusnya true, emergency detected true. Dan set green light durationnya itu 60, dan else if emergency detected maka itu false. Kemudian kita adjust green light durationnya based on traffic density. If vehicle count-nya lebih besar daripada congestion-nya maka threshold, dan set green light durationnya normal green time plus 10. Terus increase green time-nya dan set red light duration-nya normal red time dikurangi 10.
yang itu adalah menghasilkan reduce red time. Dan else bila set green light duration-nya itu sama dengan normal green time, set red light duration-nya itu normal red time. Kemudian apply new signal timing, terus allow emergency vehicle priority, dan setelah itu apabila override all traffic lights to create green corridor for emergency vehicle and wait 10 seconds and update system every 10 seconds. Kemudian end well dan stop. Begini kira-kira gambaran dari pseudocode untuk case study ini. Boleh next. Nama saya Fernanda Mahirunisa dari Teknik Kimia Angkatan 2024. Di sini akan menjelaskan base choice algorithm sama flowchart-nya. Jadi algoritmnya nih, yang bisa dipakai di sini ada Dijkstra algorithm untuk menemukan shortest path. Nah, ini using real-time route suggestion sama find the shortest path. Kemudian ada greedy algorithm buat adaptasi traffic light control. Nah, di sini kita ngajai signal timings based on real-time congestion level, tergantung level kemacetannya, sama prioritize roads with higher congestion, sama brute force ya untuk simulating different signal timings, untuk simulasi dan determine mana cycle yang lebih optimal. Nah, di sini base choice algoritmnya ada Dijkstra algorithm untuk real-time route suggestion-nya dan greedy algorithm untuk dynamic traffic light adjustment-nya. Kemudian di flowchart-nya, pertama kita mulai di start, lalu kita nge-collect real-time traffic data, jadi informasi tentang traffic tersebut. Kemudian kita identifikasi titik poin-poin kemacetannya. Kemudian selanjutnya kita ada decision making, apakah ada kendaraan yang emergency. Kalau iya, kita harus cari shortest path untuk emergency vehicle itu dan prioritas traffic light-nya untuk di jalan yang dilewati emergensinya. Kemudian kalau tidak, kita calculate priority for intersection. Jadi untuk persimpangan kita prioritaskan. Kemudian optimisasi traffic light-nya menggunakan greedy. Jadi starting with the highest priority intersection dan diurutkan ke optimisasi selanjutnya. Kemudian kita generate route suggestion-nya based on the current traffic situation. Kemudian wait for next cycle untuk kembali ke collect real-time traffic data. Selanjutnya, jika cycle-nya selesai, kita end. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara dari Teknik Kimia Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma yaitu Big O Notation for traffic flow optimization in a smart city. Untuk Big O analisisnya, pertama, di sini menggunakan real-time route suggestions dengan Dijkstra algorithm untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke semua titik lainnya dalam graph. Di sini menggunakan implementation dengan priority queue dengan complexity O, V plus E, log V, di mana V yaitu the number of vertices or nodes in the graph yang mewakili persimpangan atau lokasi di kota. Untuk E, the number of edge in the graph yang mewakili jalan atau jalur antar lokasi. Yang kedua, dynamic traffic light adjustment dengan menggunakan GB algorithm. Di sini dengan complexity O and log n or O and quadrat depending on how the algorithm selects on n source data, di mana n yaitu jumlah persimpangan atau lalu lintas yang perlu disesuaikan. Di sini total kompleksitasnya yaitu dengan Dijkstra algorithm O V plus E log V permintaan root, kemudian Julie algorithm O n log n atau O n kuadrat per iterasi penyesuaian lampu lalu lintas. Boleh next. Selanjutnya yaitu test algorithm for traffic flow optimization in a smart city. Yang pertama, test algorithm using this algorithm. Di sini terdapat satu kasus sederhana yaitu a city has 4 major intersections with vehicle density data during peak hours. Di sini merupakan tabel yang berisi intersection yaitu X, Y, Z, dan W. Dan di sini merupakan vehicle density-nya. Kemudian menentukan langkah algoritmanya. Yang pertama,
sorting based on vehicle density, di mana intersections dengan kepadatan kendaraan tertinggi akan diprioritaskan untuk penyesuaian lampu lalu lintas. Yang kedua, adjusting traffic light durations. Intersection dengan kepadatan tertinggi akan mendapatkan durasi lampu hijau lebih lama untuk mengurangi kemacetan. Yang kedua, persimpangan dengan kepadatan lebih rendah akan mendapatkan durasi lampu hijau lebih singkat. Untuk hasilnya di sini, intersections are prioritized for traffic light adjustment in the order Z, X, Y, dan Y. Dengan Z adalah kepadatan tertinggi mendapatkan durasi lampu lalu lintas yang terpanjang. Durasi lampu hijau yang terpanjang. Boleh next. Selanjutnya, test algorithm using Dijkstra algorithm. Di sini terdapat satu kasus, yaitu a city has 5 main location connect by roads with the following distance and traffic density data. Di sini merupakan tabel yang berisi rute, distance, traffic density. Kemudian tujuannya yaitu untuk find the shortest route from location A to location E while considering traffic density to avoid congestion. Untuk langkah algoritmnya yang pertama, inisialisasi. Untuk pertama yaitu menentukan titik awal atau A dan titik tujuan E. Kemudian inisialisasi jarak dari titik awal ke semua titik lainnya sebagai tak terhingga kecuali titik awalnya atau di sini disimbolisasi dengan O. Kemudian membuat himpunan titik yang belum diproses. Selanjutnya iterasi Dijkstra dengan menggunakan Dijkstra algorithm memilih titik dengan jarak terpendek, sementara dari titik awal pada titik pertama atau titik A. Kemudian untuk setiap rute menghitung jarak sementara melalui titik tersebut. Kemudian jika jarak sementara lebih kecil dari jarak yang tercatat, kita memperbarui jarak tersebut, kemudian menandai titik yang dipilih sebagai sudah diproses. Kemudian langkah ketiga yaitu stop if the destination A is processed or all points are processed. Yang keempat adalah rekonstruksi rute. Setelah algoritma selesai, rekonstruksi rute terpendek dari titik awal atau A ke titik tujuan E berdasarkan jarak yang telah dihitung. Kemudian di sini kami mendapatkan hasil, yaitu rute terpendeknya adalah A ke C ke D dan ke E dengan total jarak 3 kali jarak ke C ditambah 2 kali jarak C ke D ditambah 3 kali jarak D ke E dengan totalnya yaitu 8 km. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 4, tentang case 2, traffic optimization. Sekian, terima kasih.